Halo, perkenalkan nama saya Prapti Utami. Saya adalah dosen program studi Nautika di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Bidang keahlian saya adalah olah gerak dan pengendalian kapal 3 atau Ship Maneuvering and Handling, yaitu mata kuliah yang mempersiapkan taruna dan taruni untuk memiliki kompetensi sebagai perwira dek dalam melaksanakan olah gerak dan pengendalian kapal secara aman, efektif, dan profesional. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah olah gerak kapal pengendalian 3 atau Ship Maneuvering dan Handling. Mata kuliah ini diajarkan kepada taruna dan taruni semester 8 dengan bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini juga merupakan kelanjutan dari olah gerak dan pengendalian kapal 1 dan olah gerak pengendalian kapal 2 yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Sehingga taruna-taruni telah memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk mempelajari materi pada tingkat yang lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi pembelajaran yang saya terapkan. Terlebih dahulu, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai mata kuliah ini, meliputi capaian pembelajaran, luaran mata kuliah, serta model pembelajaran yang digunakan. Mata kuliah olah gerak dan pengendalian kapal atau Ship Maneuvering and Handling merupakan mata kuliah keahlian pada program studi Nautika yang dirancang untuk membekali taruna dan taruni dengan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi manuver kapal secara aman, efektif, serta sesuai dengan ketentuan STCW Convention 1978 Amandemen 2010 dan praktek pelayaran internasional. Mata kuliah ini mengintegrasikan konsep teoritis, analisis studi kasus, serta praktek pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi pelayaran, sehingga taruna mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada situasi operasional yang nyata. Luaran pembelajaran mata kuliah ini adalah agar taruna mampu menganalisis dari karakteristik olah gerak kapal, menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kemampuan manuver, serta menerapkan teknik pengendalian kapal pada berbagai situasi, seperti olah gerak di perairan sempit, serta proses sandar dan lepas sandar, manuver di perairan dangkal, pengaruh angin dan arus, penggunaan takbut, hingga penanganan kondisi darurat. Selain itu, taruna diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan ketentuan STCW dan praktek pelayaran yang baik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini menerapkan pendekatan studi center learning dengan mengkombinasikan metode ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, problem based learning, serta simulasi dari olah gerak kapal. Melalui pendekatan tersebut, taruna tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai perwira dek di atas kapal. Dengan model pembelajaran tersebut diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi profesional, sehingga lulusan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan operasional pelayaran sesuai dengan tuntutan industri maritim global. Nah, setelah kita mengetahui gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama,
adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada taruna-taruni sebelum memulai topik baru. Biasanya saya akan mereview terlebih dahulu materi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya adalah merefresh ingatan taruna serta memberikan jembatan untuk mengetahui materi yang baru. Untuk delivery atau penyampaian materi ini ada dua prinsip yang saya gunakan dalam mempelajari atau dalam proses pembelajaran, yaitu multimodality dan authenticity. Yang pertama adalah multimodality. Dalam perkuliahan, saya sering menggunakan multimodal media untuk mengajarkan bagaimana analisis kasus serta praktek pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi pelayaran yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan manuver kapal, seorang perwira harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, serta kolaborasi, serta bagaimana mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. Untuk memudahkan taruna dalam memahami materi dari saya menggunakan gambar, audio, ataupun video dari berbagai sumber. Dengan menggunakan video, saya merasakan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Pembelajaran lebih interaktif dan tidak membosankan. Pada semester 8, taruna dan taruni telah memiliki pengalaman praktek berlayar, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai operasional kapal. Oleh karena itu, melalui tayangan video yang berisi studi kasus, mereka diharapkan mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di atas kapal, mengidentifikasi penyebab dan alternatif penyelesaiannya, serta berbagai pengalaman berdasarkan praktek berlayar yang telah mereka lakukan. Pendekatan pembelajaran ini mendorong terjadinya diskusi yang aktif, berpikir kritis, serta menghubungkan teori dengan pengalaman nyata di lapangan. Aspek yang kedua adalah authenticity. Selain memanfaatkan video sebagai pembelajaran, saya juga menggunakan berbagai contoh authentic text, yaitu dokumen asli yang digunakan dalam operasional kapal. Contohnya meliputi turning cycle diagram, flight table, prosedur keadaan darurat atau emergency procedure, sijil atau sertifikat kapal, serta berbagai formulir dan checklist operasional kapal. Penggunaan dokumen autentik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, memperkuat keterkaitan antara teori dan praktek, serta membiasakan taruna dan taruni dengan dokumen yang mereka gunakan dalam lingkungan kerja profesional di atas kapal. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi utama, antara lain STCW Convention 1978 as Amendment Manila 2010, STCW Code Tabel A2 Section 1, IMO Model Course 7.03 Officer in Charge of a Navigational Watch, IMO Model Course 7.01 Master and Chief Mate, serta berbagai referensi ilmiah dan profesional lainnya yang relevan dengan mata kuliah olah gerak dan pengendalian kapal. Referensi-referensi tersebut memuat materi yang komprehensif mulai dari regulasi internasional, prinsip-prinsip olah gerak kapal, prosedur operasional, hingga berbagai studi kasus dan praktek terbaik di bidang pelayaran. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, saya dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang beragam, kontekstual, serta selaras dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar internasional, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan dengan kebutuhan dunia maritim kerja. Setelah menjelaskan aspek delivery, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek interaction.
Dalam membangun interaksi dengan taruna dan taruni, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran sesuai dengan metode yang digunakan. Pada pembelajaran daring, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk memfasilitasi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan umpan balik secara interaktif. Sementara itu, pada pembelajaran luring, saya melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas, laboratorium maupun simulator. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, interaksi antara saya dan taruna dapat berlangsung secara efektif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, komunikatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Dalam setiap sesi pembelajaran, saya selalu memberikan kesempatan kepada taruna-taruni untuk mengajukan pertanyaan setelah menyampaikan setiap materi. Apabila tidak terdapat pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada beberapa taruna secara acak untuk memastikan bahwa materi yang telah disampaikan itu benar-benar dipahami dengan baik. Pendekatan ini juga mendorong partisipasi aktif, melatih kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan keterlibatan seluruh peserta dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS sebagai media untuk mengelola materi pembelajaran, penugasan, dan penilaian. Melalui LMS, seluruh materi aktivitas pembelajaran dan hasil tugas terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses pemantauan perkembangan pembelajaran taruna dan taruni. Aspek terakhir adalah assessment, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian pembelajaran taruna-taruni pada awal pembelajaran. Saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama, termasuk sistem dan komponen penilaian yang mengacu pada ketentuan institusi. Dengan demikian, sejak awal taruna dan taruni telah memahami hak, kewajiban, serta target pembelajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Komponen penilaian yang saya gunakan terdiri atas kehadiran 10%, tugas 15%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 50%. Penyampaian sistem penilaian secara transparan bertujuan agar taruna dan taruni dapat mengelola waktu, mempersiapkan diri dengan baik, serta menunjukkan performa akademik secara optimal selama proses pembelajaran. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai pembelajaran dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas sebagai implementasi dari strategi pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan karakteristik manuver kapal, di mana dari karakteristik manuver kapal ini akan ada beberapa efek. Jadi efek dari propeller, efek dari kemudi ataupun rudder, dan juga titik poros gitu. Tapi sebelum kita mengetahui dari karakteristik dari kapal-kapal ini, mulai dari ke efek-efeknya, kita harus paham dan tahu bahwa ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi dari olah gerak kapal ini, di mana faktor-faktor yang akan mempengaruhi ini sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Masih ada yang ingat terkait faktor yang mempengaruhi dari olah gerak kapal ini? Oke. Draft kapal. Analisisnya gimana? Draft kapal. Itu mempengaruhi dari kegunanya ban kapal. Jadi masuk ke squat effect. Oke, jadi pengaruh draft kapal ini akan mempengaruhi olah gerak kapal karena berhubungan dari benamnya kapal itu sendiri. Kalau draft kapal itu berarti masuk dari faktor internal. Oke, faktor internal.
Ada lagi yang lainnya? Ya. Jadi menambahkan ada dua utama yang mempengaruhi olah gerak, salah satunya adalah internal dan eksternal. Kalau misalnya internal itu termasuk dari draft kapal, terus besarnya mesin atau horsepower, terus juga ukuran kapal, kedalaman, draft, dan untuk eksternal itu ada namanya dari pengaruh lalu lintas yang padat, terus angin, arus, izin. Ya. Baik, benar apa yang dikatakan oleh Ferdinand. Jadi faktor yang mempengaruhi oleh olah gerak kapal itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berarti dari dalam kapal itu sendiri, mulai dari panjang kapal, lebar kapal, draft, jumlah propeller, itu faktor internal yang ada di kapal. Kalau faktor eksternal itu berarti faktor yang dari luar, di mana ada angin, arus, kondisi lingkungan, itu mempengaruhi dari olah gerak kapal. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dari pengaruh lingkungan, di mana pada saat kita berlayar, lingkungan ini berpengaruh besar terkait olah gerak kapal. Kapal ketika kita berlayar, faktor lingkungan itu benar-benar sangat dominan. Angin contohnya. Angin itu akan menggeser posisi kapal secara lateral dan menyebabkan drift, terutama pada kapal dengan freeboard yang tinggi. Karena ketika kita mendapatkan angin, ingat bahwa kapal itu akan bergerak. Pergerakan kapal itu ada yang disebut dengan pitching. Kemudian rolling. Rolling itu adalah ke kanan ke kiri. Kemudian ada heaving. Heaving itu berarti naik turun. Kemudian ada sowing dan yawing, pergeseran. Nah, tergantung dari mana nih kapal mendapatkan angin itu. Ketika mendapatkan angin itu dari belakang, maka kapal akan mengalami pitching. Ketika kapal itu tegak lurus dapat dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri kapal, maka akan mengalami rolling. Nah, seperti itulah kenapa pengaruh dari lingkungan ini sangat mempengaruhi dari olah gerak kapal. Kemudian arus laut ini akan mengubah haluan kapal dan dapat mengurangi atau menambah kecepatan terhadap dasar laut. Misalnya, pada saat kita berlayar, dapatlah arus kita dari belakang, maka dia akan mempengaruhi kecepatan kapal menjadi lebih cepat. Kalau kita mendapatkan arus dari depan, berarti kecepatan kapal kita gimana? Berkurang, melambat. Gitu. Nah, itu pengaruh dari arus. Kemudian yang ketiga adalah gelombang. Gelombang ini akan menurunkan stabilitas kapal dan mengurangi efektivitas kemudi saat bermanuver di perairan yang sangat berombak. Kalau ombaknya itu besar, maka olah gerak kapal itu juga akan lebih sulit. Kenapa? Karena ketinggian gelombang itu sudah diatur, ada skala namanya adalah skala Beaufort. Ombak itu mulai dari 0 sampai yang gale misalnya sampai 15 meter. Nah, pengaruh ombak yang besar itu kan goyangan dari kapalnya semakin besar juga gitu. Jadi kita harus benar-benar paham dan tahu bahwa berapa nih ombak yang kita dapat di haluan kapal. Oke, dari video ini kita sudah lihat bahwa pengaruh dari arus dan angin itu akan mempengaruhi dari titik hanyut, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan efek dari kemudi atau rudder ini. Ini adalah kemudi kapal yang nanti akan berfungsi mengubah arah kapal dengan membelokkan aliran air dari propeller. Gitu. Dari propeller dia kan keluar tendangannya kan. Nah, tendangan ini ditangkap oleh rudder atau kemudi. Jadi, semakin besar aliran air mengenai kemudi, maka akan semakin besar gaya yang
dibelokkan. Posisi misalnya, rudder posisi lurus, itu saat rudder dalam posisi lurus, aliran air itu akan melewati kemudi secara simetris. Tidak ada gaya lateral yang dihasilkan sehingga kapal bergerak lurus ke depan tanpa adanya perubahan. Jadi kalau kemudinya itu lurus, seperti yang digambar sini, yaudah lurus karena nggak ada perubahan. Gitu. Nggak ada aliran air yang merubah dorongannya itu ke arah kemudi. Kemudian kalau pada saat berbelok atau rudder ini posisinya dibelokkan, maka aliran airnya itu diarahkan ke samping sehingga menghasilkan gaya lateral. Gaya ini mendorong buritan kapal ke satu sisi dan membelokkan haluan. Jadi ketika kan ini propeller dulu ya, propeller kemudian ini kemudi. Ketika kemudi ini dibelokkan, berarti tendangan air yang dari propeller itu akan mengenai tampangan dari rudder. Sehingga tampangan ini akan menghasilkan perubahan dari si haluannya. Beloknya ke kanan, berarti dia arahnya ke kanan. Beloknya ke kiri, dia arahnya ke kiri. Apa yang akan mempengaruhi efektivitas dari si kemudi ini? Yang pertama adalah kecepatan kapal. Kalau kecepatan kapal itu semakin tinggi, maka beloknya kapal juga akan semakin cepat. Gitu. Karena kan berarti putaran dari propellernya atau RPM dari propellernya tinggi, itu air yang akan kena tampangnya atau melewati dari rudder itu juga akan semakin cepat. Itu akan pengaruh. Kemudian sudut dari ruddernya. Mulai dari berapa derajat? 5 derajat, 10 derajat, sampai 35 derajat, itu juga akan mempengaruhi. Kalau cuma 5 derajat ya bergeraknya paling cuma gini gitu. Beda dengan kalau kita langsung cikar kanan misalnya. Cikar kanan 30 meter berarti dia langsung belok. Kemudian bentuk dari rudder. Ada beberapa jenis bentuk, mulai dari balance, semi balance, dan itu akan mempengaruhi juga. Ukuran dari ruddernya. Semakin kecil, efektivitas akan mengecil juga. Semakin besar, ruddernya semakin besar, berarti otomatis kapalnya juga akan semakin besar. Kecepatan aliran propeller semakin cepat kapal bergerak, maka efektivitas rudder semakin kecil. Kalau kalian mendapatkan misalnya nih kecepatannya rendah nih, kemudian atau udah stop mesin, tapi masih ada laju, masih memungkinkan nggak kalau kita membelokkan? Masih, karena di situ masih ada kecepatan, masih ada dorongan kan. Tapi kemampuan untuk membeloknya itu kan sudah kecil gitu, masih ada tapi tetap kecil. Kemudian titik poros. Titik poros atau pivoting point ini adalah pusat rotasi saat kapal bermanuver. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di mana titik ini itu adalah sepertiga dari panjang kapal. Dihitung dari haluan. Berarti dibagi aja panjangnya berapa, berarti itu sepertiga dari panjang kapal. Itu adalah pivoting point. Intinya kalau pivoting point itu ini adalah berguna pada saat kita melakukan manuver. Kenapa pivoting point ini sangat berguna? Karena pada saat kita menjalankan kapal, apalagi kalau kalian nanti sudah jadi nahkoda, itu untuk menghindari benturan dari dermaga. Oke, dari 3 penjelasan terkait dari efek propeller, efek rudder, kemudian pivoting point, ada studi kasus nih, di mana contoh kasusnya adalah sebuah kapal tanker ini memiliki panjang 250 meter dan draftnya adalah 14 meter. Bayangin ya, kapal tanker panjangnya adalah panjang dari sini sampai sini 280 meter, kemudian draftnya adalah 14 meter. Saat memasuki pelabuhan, ternyata mendapatkan angin 12 knot dari sebelah kanan. Oh, 20 knot. 20 knot dari sebelah kanan dan arus dari depan. Arus 2 knot. 2
Sudah ada gambaran ya? Oke, panjangnya adalah 280 meter, draftnya 14 knot, angin dari sebelah kanan 20 knot, kemudian arus dari depan adalah 2 knot. Dari kejadian ini, dari studi kasus ini, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari olah gerak kapal ini? Nanti yang akan berpengaruh ke olah gerak kapal ini, kira-kira faktor apa? Ya, kan ini faktor angin, berarti faktor faktor eksternal. Ini kan faktor eksternalnya kan? Bagaimana pengaruh angin terhadap kapal? Bagaimana? Kalau pengaruh angin kan biasanya cenderung mengikuti arah anginnya, Bu. Kalau kita lihat dari kasus yang ini, dia anginnya akan dari kanan, berarti pengaruh angin terhadap kapal itu membuat kapal berbelok ke kiri, Bu. Sehingga tegak kemudiannya harus lebih diperhatikan. Baik, gitu ya. Jadi, bagus jawabannya. Jadi, pengaruh dari angin ini karena mendapatkan dia angin dari kanan, otomatis kapalnya kan bergerak ke kiri kan? Nah, hubungannya apa? Nanti berarti yang harus diperhatikan adalah posisi radarnya untuk diperhatikan ke kanan. Itu pengaruh dari angin. Kemungkinan posisi pivoting point. Ya. Bu, pada kondisi ini kan kapal posisinya sedang bergerak maju memasuki pelabuhan dengan arus dari depan. Secara teori kan saat kapal diam, pivoting point ada di tengah, dan saat kapal maju itu posisinya bergeser ke depan. Dan di sini ditambah dari arus dari depan, berarti otomatis posisinya lebih maju lagi ke depan. Jadi kemungkinan posisi pivoting point-nya ada di sekitar 1/4 sampai 1/3 panjang kapal dari depan, dari haluan, sekitar 70 sampai 90 meter dari haluan. Baik. Tepuk tangan buat Hasan. Iya, tadi nggak ketemu tadi ya, Giovanni. Baik. Berarti tepuk tangan lagi dong buat. Lanjut. Bagaimana penggunaan dari radar dan propeller yang tepat untuk kasus ini? Jadi untuk penggunaan radar dan tepat itu mengingat ada efek angin dari sebelah kanan. Nah, itu kita harus menggunakan lakukan tes dulu terhadap anginnya. Jadi kita belokin dengan sudut kecil dulu. Kita lihat itu pengaruhnya itu bagaimana saat berbelok. Dan juga mengingat ini masuk ke pelabuhan ya Bu ya. Untuk bulan propeller kita harus turunkan mesin dari dead slow ahead. Karena ini termasuk daerah yang cukup restricted ya, karena geraknya yang dalam dan juga kedalaman perairan yang terbatas. Jawaban yang bagus, kasih aplaus dulu. Kira-kira ada pertanyaan dari yang tadi yang saya sampaikan? Kalau nggak ada, jadi saya yang bertanya. Dari yang tadi saya sudah jelaskan, mengapa kapal besar itu membutuhkan ruang putar yang lebih luas? Kapal besar membutuhkan ruang putar yang lebih luas dikarenakan memiliki massa dan inersia yang besar. Akibatnya tidak bisa merubah arah dengan cepat. Selain itu, kapal dengan panjang yang besar mengakibatkan sudut diameter putar itu semakin besar pula, Bu. Akibatnya harus membutuhkan ruang putar yang luas supaya berbelok dengan aman dan tidak terjadi tuburan. Baik. Kita keplos lagi deh. Mengapa sih radar itu kurang efektif ketika kapal berhenti? Ya. Karena radar itu bekerja dengan memanfaatkan aliran air yang melewati permukaan untuk menghasilkan daya belok. Jadi ketika kapal berhenti, hampir tidak ada aliran air yang melewati radar sehingga daya belok yang dihasilkan sangat kecil. Baik. Berarti kayaknya kalian udah paham semua ya? Nah, itu tadi merupakan cuplikan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran olah gerak dan pengendalian kapal, maneuvering and handling dengan metode tatap muka secara luring. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa.